Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Utama dengan NIM 2548401001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat antivirus. Adapun pengertiannya, yang antivirus adalah zat atau obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh virus penyebab penyakit. Antivirus bekerja dengan cara mengganggu proses replikasi atau perkembangan virus di dalam sel inang, sehingga penyebaran infeksi bisa dikendalikan. Contoh penggunaannya adalah pada penyakit influenza, herpes, HIV, dan hepatitis. Nah, adapun penggolongan obat antivirus, untuk memudahkan pemahaman, maka obat-obat ini antivirus digolongkan atas dua golongan besar, yaitu satu, antiretrovirus yang terdiri dari antivirus untuk herpes, yang kedua antivirus untuk influenza, yang ketiga antivirus untuk HBV dan HCV. Dan untuk yang kedua antiretrovirus yang terdiri dari NRTI atau nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Yang kedua anti-RTI atau nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Yang ketiga NNRTI atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Yang keempat VI atau protease inhibitor. Yang kelima viral entry inhibitor. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan anti non-retrovirus. Yang pertama, antivirus untuk herpes umumnya mengalami bioaktivasi melalui enzim kinase sel host atau virus, menghasilkan senyawa yang dapat menghambat polimerase DNA virus. Adapun obatnya yaitu Acyclovir, merupakan suatu produk yang memiliki efek antivirus setelah dimetabolisme menjadi acyclovir trifosfat, bekerja dengan menghambat DNA polimerase virus. Adapun indikasinya infeksi HSP1 dan HSP-2, baik lokal maupun sistemik. Adapun dosisnya herpes genital 5 kali 200 mg sehari, herpes zoster 4 kali 400 mg sehari, keratitis hiperfetik krim optalmik 3%, herpes labialis krim 2%, HSP berat dan infeksi VZV intravena 30 mg per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, foscarnet, golongannya analog organik virus fosfat anorganik. Mekanisme kerjanya menghambat DNA polimerase virus pada tempat ikatan virofosfat sehingga menghambat replika virus. Adapun indikasinya retinitis CMV pada pasien AIDS, infeksi herpes mukokutan yang resisten terhadap acyclovir, infeksi HSV dan VZV pada pasien imunokompromis. Efek sampingnya nephrotoksisitas. Adapun sediaannya larutan 20 mg atau 2 mili. Dosis retinitis CMV indikasinya 90 mg per kilogram berat badan 4 tiap 12 jam atau 60 mg per kilogram berat badan 4 tiap 8 jam selama 2-3 minggu. Yang kedua, antivirus untuk influenza. Adapun obatnya amatanidin dan limantadin. Efektif hanya untuk influenza A saja. Bekerja dengan menghambat kanal ion pada protein, merubah pH intrasel virus. Indikasinya pencegahan dan terapi awal infeksi virus influenza. Dosisnya tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Dosis amatalin 200 mg per hari. Efek sampingnya gangguan gastrointestinal ringan. Adapun SSP-nya gelisah, sulit konsentrasi, insomnia, hilang nafsu makan.
ketiga obatnya oseltamivir dan zanamivir efektif terhadap virus influenza A dan B dengan mekanisme yang sama, yaitu dengan menginhibisi enzim neuraminidase. Indikasinya terapi dan pencegahan infeksi virus influenza dan AB. Dosis zanamivir per inhalasi 20 mg per hari selama 5 hari. Efek sampingnya zanamivir umumnya ditoleransi dengan baik. Yang dilaporkan batuk, bronkospasme, dan penurunan fungsi paru reversibel. Yang ketiga, antivirus untuk HBV dan HCV. Adapun obatnya lamivudin merupakan isomer analog dari deoxyridin, bekerja dengan menghentikan sintesis DNA dan menghambat polimerase virus. Indikasinya infeksi HBV. Dosisnya per oral 100 mg per hari. Anak-anak 1 mg per kilogram berat badan, maksimum 100 mg per hari. Lama terapi 1 tahun pada pasien dengan HbA1c negatif. Efek sampingnya fatigue, sakit kepala dan mual. Obat entecavir bekerja dengan menghambat polimerase virus HBV. Indikasinya infeksi HBV. Dosis per oral 0,5 mg atau hari dalam keadaan kosong. Pada pasien gagal terapi dengan lamivudin, dosis entecavir. Ketiga. Adapun efek sampingnya sakit kepala, infeksi saluran nafas atas, batuk. Golongan obat antivirus. Yang pertama ada NNRTI atau non-nucleus versus transcript inhibitor. Adapun obatnya nevirapin, bekerja menghambat enzim RT pada virus HIV-1. Indikasinya infeksi HIV-1 dengan dikombinasi dengan antivirus lain, terutama NRTI. Dosisnya per oral 200 mg per hari selama 14 hari pertama, kemudian 400 mg atau hari. Efek sampingnya ruam, demam, fantubie, sakit kepala. Yang kedua DVI atau protease inhibitor. Adapun obatnya sapuinavir, bekerja pada tahap transisi virus. Indikasi infeksi HIV dikombinasi dengan ARV lainnya. Dosisnya per oral 3.600 mg per hari atau 1.800 mg per hari. Efek sampingnya diare, mual, dan nyeri abdomen. Yang ketiga viral entry inhibitor atau viral entry inhibitor. Adapun obatnya influvirtide, menghambat masuknya HIV-1 ke dalam sel. Indikasinya terapi infeksi HIV-1 dikombinasi dengan anti-HIV lainnya. Dosisnya injeksi subkutan 90 mg atau mili. Penggunaan jenis obat antivirus. Tujuan utama terapi antivirus pada pasien imunokompetan adalah untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit atau komplikasinya dan menurunkan kecepatan transmisi virus. Yang kedua, pada pasien dengan infeksi kronis adalah untuk mencegah kerusakan oleh virus ke organ visceral, terutama hati, paru, saluran cerna, dan SSP. Yang ketiga, antivirus dapat digunakan untuk tujuan profilaksis, supresi, preemptif, atau untuk terapi suatu penyakit yang sudah jelas. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam terapi virus antara lain: 1. Lamanya terapi. 2. Pemberian terapi tunggal atau kombinasi. Yang ketiga, interaksi obat. Yang keempat, resistensi. Beberapa penggunaan antivirus dalam berbagai kondisi klinis. Yang pertama, infeksi HSV atau herpes simplex virus, herpes genitalia. Obat-obat yang bisa digunakan yaitu acyclovir dan valsiclovir. Yang kedua, herpes mucoputan. Obat standar untuk penyakit adalah acyclovir intravena, terapi alternatif. Yang ketiga, cacar air atau chickenpox, terapi dengan acyclovir 24 jam setelah ruam timbul. Yang keempat, infeksi saluran nafas oleh virus amantadin dan limatadin diberikan selama dalam 40 jam setelah gejala muncul.
Yang kelima, avian influenza atau flu burung untuk terapi maupun profilaksis infeksi oleh virus H5N1 digunakan oseltamivir atau zanamivir. Yang keenam, HBV dan HCV. Yang ketujuh, HIV dan AIDS. Adapun terapi kombinasi untuk HIV dan AIDS lebih baik daripada monoterapi karena satu, menunda resistensi obat atau memperluas cakupan terhadap virus dan memperlama efek. Yang kedua, meningkatkan efikasi karena adanya efek aditif sinergistik. Yang ketiga, meningkatkan efek reservoir jaringan. Yang keempat, gangguan diharapkan terjadi pada beberapa fase hidup virus. Yang kelima, menurunkan toksisitas karena dengan kombinasi dosis masing-masing obat jadi lebih rendah. Nah, baiklah di sini hasil PPT yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.